adik-adik semua, selamat pagi. Jumpa lagi bersama dengan Kak Joko dalam Bina Iman Anak Kami dan Remaja. Nah, hari ini spesial banget kan, sudah dibuka dengan lagu yang sangat merdu oleh Kak Yeti dan Kak Angelika. Semoga kita selalu mencintai Yesus setiap hari dan kapanpun. Nah, sebelum kita lanjut ke kegiatan kita, yuk adik-adik semua di rumah kita berdiri semua. Kita akan nyanyikan satu lagu. Lagunya gampang kok. Aduh senangnya naik kereta. Nah, bisa kan? Yuk kita berdiri, kita bernyanyi bersama. Semangat kan pastinya. Nah, sebelum kita lanjut lagi ke kegiatan kita, yuk kita siapkan hati kita, pikiran kita lipat tangan kita tutup mata kita siapkan hati kita akan berdoa dulu. Doa akan dipimpin oleh Frater Abi. Yuk kita berdoa. Halo adik-adik, mari kita awali kegiatan kita dengan berdoa terlebih dahulu. Frater berharap adik-adik juga mengambil sikap yang baik untuk kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah kami yang Maha Kuasa, kami bersyukur untuk hari yang baru ini. Terlebih kami boleh berjumpa kembali bersama dengan kakak pendamping dan kami semua anak-anak-Mu. Sekarang kami ingin memulai kegiatan kami, terutama ingin belajar bersama mengenai Yesus Pelitaku. Semoga Yesus sungguh menjadi pelita dalam hati kami dan kami bisa membawa pelita itu dalam hidup kami sehari-hari. Dikau kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik semua, tadi kan kita sudah berdoa, kita sudah bernyanyi. Sekarang kita mau ngapain? Ayo, sudah pada tahu kan pastinya kita mau ngapain? Kita akan ke firman. Nah, sebelum kita ke firman, sudah pada tahu belum tema kita hari ini apa? Ayo, sudah pada tahu belum? Pastinya belum kan? Karena Kak Joko belum ngasih tahu. Tema kita hari ini Yesus Pelitaku. Nah, hari ini kita akan kedatangan bintang tamu. Enggak bintang tamu juga sih, kakak-kakak sendiri yang akan membawakan firman-Nya. Yuk kita siapkan buku catatannya. Siapa tahu mau mencatat nih firman Tuhan hari ini apa aja yang akan dibawakan oleh kakak-kakak, pesannya apa aja. Yuk kita perhatikan apa aja yang akan dibawakan oleh kakak-kakak. Halo Kak Selvi, halo Kak Yeti. Halo Kak Dina. Kalian sudah bisa belum? Sudah dong Kak. Berarti tahu dong bacaan Injil kita minggu ini tentang apa? Tahu dong Kak. Nggak tahu Kak, soalnya tadi aku nggak mendengarkan firman Tuhan karena aku ngantuk. Nah, bagaimana dengan adik-adik di rumah? Pastinya tadi sudah mengikuti misa kan? Baik yang secara online maupun datang ke gereja secara langsung. Pasti juga udah pada tahu kan bacaan Injil kita hari ini itu tentang apa? Atau jangan-jangan adik-adik sama dengan Kak Selvi yang datang misa tetapi ngantuk. Sekarang kita akan mendengarkan lagi bacaan Injil serta renungannya dalam sesi Rantai Renungan Santai. Adik-adik, bacaan Injil kita minggu ini diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 1 sampai dengan 13. Pada suatu hari Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana.
Yang bodoh itu membawa pelita, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan yang bijaksana, selain pelita, juga membawa minyak dalam buli-buli. Nah, adik-adik, ayat yang sudah dibacakan oleh Kak Yeti memiliki beberapa kata kunci. Yang pertama ada pelita. Pelita adalah iman kita kepada Yesus. Yang kedua ada mempelai laki-laki. Mempelai laki-laki adalah hal kerajaan surga. Yang ketiga ada 5 gadis bodoh, yaitu umat beriman yang melakukan hidupnya seturut kehendaknya sendiri. Dan ada 5 gadis bijaksana adalah umat beriman yang menjalani hidupnya sesuai dengan kehendak Allah. Kemudian ada minyak. Minyak adalah perbuatan atau tindakan kita sehari-hari. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Untuk ayat yang kedua ini, para gadis mengantuk lalu tertidur karena kelamaan menunggu mempelainya datang. Sama mungkin seperti kita yang suka mengantuk atau disibukkan dengan kegiatan kita sehari-hari sehingga kita lupa kalau kita sedang menantikan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Tengah malam, terdengarlah suara berseru, Mempelai datang, songsonglah dia. Nah, adik-adik di rumah, waktu tengah malam itu sama seperti waktu di mana kita beristirahat. Setelah kita disibukkan oleh kegiatan kita sehari-hari, di waktu tengah malam ini, waktu istirahat, kita dihadapkan oleh 2 pilihan. Yang pertama, apakah kita mencari kepenuhan jiwa kita dengan mencari kesenangan duniawi? Misalnya dengan nonton YouTube, dengan main game, atau dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang mungkin tidak ada manfaatnya untuk hidup kita. Atau yang kedua, kita mencari Tuhan untuk roh kita. Contohnya dengan doa rosario, dengan novena, atau membaca Alkitab. Nah, adik-adik di rumah yang mana nih pilihannya? gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, Hei, berilah kami sedikit dari minyakmu, sebab pelita kami mau habis. Tetapi yang bijaksana menjawab, Tidak, jangan, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi membelinya pada penjual minyak. Tetapi sementara mereka pergi membelinya, datanglah mempelai, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama dia ke dalam ruang perjamuan ikan. Lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi Tuan itu menjawab, Sungguh aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Adik-adik di rumah, ayat ini menggambarkan diri kita yang lebih memilih hiburan duniawi untuk jiwa kita. Lalu ketika Tuhan Yesus tiba-tiba datang ke hidup kita jadi bingung karena kita tidak mempersiapkan diri dan tidak mempersiapkan bekal untuk hidup kita dengan hal-hal rohani. Sama mungkin halnya dengan adik-adik di rumah yang tiba-tiba dihadapkan dengan ulangan dadakan. Kalau adik-adik di rumah tidak mempersiapkan diri dari jauh hari, belajar sedikit demi sedikit, pasti adik-adik akan kebingungan ketika menjawab soal-soal ulangan. Nah, semuanya akan berbeda ketika kita sudah mempersiapkan diri kita dengan baik dari jauh-jauh hari. Sama halnya dengan 5 gadis bijaksana dalam bacaan Injil minggu ini. Ketika kita sudah mempersiapkan diri kita lebih baik dari jauh hari, sedikit demi sedikit setiap hari, maka saat waktunya tiba, kita sudah siap dengan sukacita, baik itu
dalam kegiatan sekolah maupun dalam pelayanan. Kunci utamanya ada dalam diri kita sendiri. Apakah kita mau menjadi gadis yang bodoh atau menjadi gadis yang bijaksana? Demikian renungan singkat dan bacaan Injil kita minggu ini. Semoga adik-adik di rumah sama seperti 5 gadis bijaksana ya. Mari kita mempersiapkan diri dari jauh hari dengan lebih baik, dengan melakukan tindakan-tindakan sederhana untuk mengembangkan iman kita kepada Yesus Kristus, Sang Pelita hidup kita, untuk menemukan kerajaan surga. Sampai jumpa di Rantai Renungan Santai. Ini adik-adik renungan bersama dengan kakak-kakak di sesi Rantai Renungan Santai. Asik kan? Nah, setelah ini kita akan membuat pelita sederhana bersama dengan Profesor San Clement. Nah, seperti apa kegiatan kita selanjutnya? Yuk ikutin terus bersama dengan Profesor San Clement. Shalom, halo adik-adik di rumah, apa kabarnya? Nah, setelah adik-adik mendengarkan firman Tuhan tadi, sekarang giliran siapa yo? Pasti adik-adik di rumah belum kenal kan siapa yang hadir di depan saat ini. Nah, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Profesor San Clement. Nah, adik-adik tentu tahu apa sih kerjaannya seorang profesor? Nggak lain dan nggak bukan, profesor pasti akan melakukan berbagai macam percobaan. Nah, Profesor San Clement hadir di sini untuk berbagi ilmu kepada adik-adik di rumah, supaya adik-adik nggak bosen hanya mendengarkan firman Tuhan ataupun nyanyian saja, tetapi adik-adik juga bisa mendapatkan ilmu baru yang bisa adik-adik lakukan di rumah. Hari ini, Profesor akan mengajarkan salah satu percobaan yang unik dan sangat mudah untuk adik-adik lakukan di rumah. Tentu adik-adik sudah tidak asing lagi dengan yang namanya lava lamp. Pernah dengar kan lava lamp? Nah, lava lamp seringnya digunakan oleh orang-orang sebagai lampu tidur. Jadi, Profesor di sini akan mengajarkan salah satu percobaan yang mudah untuk adik-adik lakukan, yaitu lava lamp tadi. Nah, bahan-bahannya apa aja sih? Semua bahan-bahan dan peralatan yang akan Profesor gunakan dapat adik-adik temukan di rumah. Baik, kita akan menuju ke bahan-bahan yang pertama. Bahan yang pertama yang harus kita gunakan adalah minyak goreng. Tentu di dapur ibu kita pasti memiliki minyak goreng. Jadi sangat mudah bagi adik-adik untuk menemukan bahan yang satu ini. Kemudian yang kedua, kita membutuhkan cuka. Nah, cuka ini juga dapat adik-adik temukan di dapur atau di rumah, sehingga mudah sekali untuk dilakukan. Bahan yang ketiga adalah pewarna makanan. Pewarna makanan ini adik-adik bisa gunakan warna apapun saja. Di sini kakak menggunakan pewarna merah supaya akan terlihat benar-benar seperti lava. Bahan yang keempat adalah soda kue. Nah, kalau ibunya adik-adik di rumah suka membuat kue, tentu bahan ini akan selalu tersedia di rumah. Jadi jangan khawatir. Dan kalaupun nggak ada di rumah, bahan yang satu ini mudah didapat di toko-toko makanan. Bahan yang kelima adalah vitamin C. Nah, sebagai catatan, soda kue atau vitamin C adalah dua bahan yang saling menggantikan. Jadi, kalau adik-adik di rumah tidak memiliki soda kue, adik-adik di rumah bisa menggunakan vitamin C merek apa saja. Di sini Profesor tidak akan mematokkan harus menggunakan brand tertentu. Jadi, adik-adik di rumah bisa menggunakan produk vitamin C brand apapun. Demikian juga dengan produk bahan untuk soda kuenya. Nah, bahan yang terakhir yang sangat mudah adik-adik temukan di rumah tentunya adalah air. Untuk menggunakan air nggak perlu air minum ya adik-adik, menggunakan air keran pun sangat memungkinkan. Jadi dari segi bahan-bahan saja sudah mudah kan untuk ditemukan di rumah. Nah, kemudian peralatannya apa saja yang dibutuhkan? Peralatan yang paling utama adalah botol. Di sini Profesor memiliki 3 jenis botol. Nah, 3 jenis botol dengan ukuran yang berbeda tentunya. Kenapa? Supaya bisa memberikan
bentuk yang menarik dan bervariasi. Di sini profesor menyarankan adik-adik untuk menggunakan botol bekas supaya kita bisa memanfaatkan barang bekas menjadi suatu barang atau suatu produk yang memiliki manfaat yang berbeda. Bahan yang kedua adalah gelas. Gelas plastik di sini profesor gunakan untuk mencampurkan air dan pewarna. Nah, kalau seandainya adik-adik di rumah tidak memiliki corong, maka tidak perlu menggunakan corong juga tidak apa-apa. Nah, corong di sini hanya membantu untuk menuang air nantinya atau untuk mencampurkan bahan-bahan yang sudah kita siapkan tadinya. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, profesor akan memulai cara membuat lava lamp atau lampu lava. Yuk, mari kita simak bersama-sama. Yang pertama, profesor menggunakan botol bekas yang sudah profesor bersihkan sebelumnya. Kemudian, profesor menuangkan minyak goreng ke dalam botol tersebut kira-kira 3/4. Jadi adik-adik di rumah bisa membayangkan kira-kira 3/4-nya itu seperti apa sih? Nah, kalau adik-adik bingung di rumah bisa ditanyakan kepada kakak ataupun kepada ayah dan ibu di rumah ya. Kira-kira segini cukup untuk kita gunakan. Kemudian di sini ada air. Pertama kita buka dulu airnya. Sekali lagi profesor ingatkan tidak perlu menggunakan air dalam kemasan atau air mineral. Adik-adik di rumah bisa menggunakan air keran yang ada di rumah. Tuangkan sedikit ke dalam gelas yang kecil. Kemudian kita tambahkan pewarna makanan. Di sini profesor menambahkan beberapa tetes. Semakin banyak pewarna yang digunakan, tentu warnanya akan menarik. Ya, jadi untuk jumlah pewarna, adik-adik tidak perlu menentukan jumlahnya. Adik-adik tinggal menakar sendiri kira-kira untuk menghasilkan warna yang menarik itu seperti apa. Kemudian kita tuangkan ke gelas yang besar. Kita aduk sedikit supaya rata. Kemudian kita masukkan secara perlahan ke dalam botol yang sudah terisi oleh minyak tadi. Ini kemudian kita aduk-aduk sedikit. Nah, jadi di sini adik-adik akan melihat terjadi dua perbedaan antara yang bawah berwarna merah dan yang di atas sedikit berwarna kuning. Nah, sebagai informasi bahwa ketika air dan minyak dicampur secara bersama, keduanya tidak akan saling menyatu atau keduanya akan berpisah, di mana air akan berada di bawah sedangkan minyak akan berada di atas. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan berat jenis antara air dan minyak. Kalau adik-adik sudah belajar IPA di sekolah, tentu adik-adik pasti akan diajarkan bahwa berat jenis air lebih besar dibandingkan berat jenis minyak. Itulah sebabnya ketika air dan minyak dicampur, maka air akan berada di bagian bawah, sedangkan minyak berada di atas. Kemudian kita tambahkan soda kue atau baking soda secukupnya. Untuk takaran soda kue ini juga tidak ada takaran tertentu. Semakin banyak adik-adik menggunakan soda kuenya, tentu lava yang akan dihasilkan nanti juga akan semakin banyak. Oke, kita goncang-goncang sedikit. Dan yang terakhir kita tambahkan cuka. Jadi cuka ini akan membentuk reaksi di mana soda kue tadi akan menghasilkan gas-gas karbon dioksida yang membuat bentuk seperti lava gunung berapi. Itulah sebabnya kenapa lampu ini dinamakan lava lamp.
kita goncang sedikit supaya cukanya tadi bercampur dengan soda kue. Nah, adik-adik, setelah kita mencampurkan bahan-bahan tadi ke dalam botol, nah, adik-adik bisa lihat sendiri kan, ternyata reaksinya sudah mulai terjadi. Jadi kalau adik-adik lihat, nah, gelembung-gelembung berwarna merah sudah mulai naik. Jadi di sini kita bisa beranggapan bahwa cairan yang berwarna merah tadi itu seperti lava gunung berapi yang akan naik dan turun kembali. Nah, untuk menjadi sebuah lampu tentu kita harus membutuhkan sumber cahaya. Di sini profesor akan menggunakan senter atau sumber cahaya lainnya, yakni dari senter HP. Nah, adik-adik, ini adalah contoh lava lampnya. Nah, semakin banyak soda kue atau baking soda yang kita gunakan, tentu gelembungnya akan semakin banyak. Nah, untuk menyempurnakan hasilnya, kita coba untuk memadamkan lampu ruangan ini. Nah, adik-adik, inilah keajaiban yang profesor ajarkan kepada adik-adik. Lampu ini juga bisa adik-adik gunakan sebagai lampu tidur di rumah loh. Mudah banget kan? Nah, adik-adik bisa menggunakan dengan warna apapun. Nah, kalau sudah, mari kita nyalakan kembali lampu ruangan ini. Tada! Nah, adik-adik, untuk karya hari ini, profesor sudah mengajarkan cara membuat lava lamp. Jadi, adik-adik bisa menggunakan warna apapun yang adik-adik suka. Di sini, profesor menggunakan warna hijau dan warna merah. Nah, semakin besar ukuran botolnya, tentu adik-adik akan membutuhkan bahan-bahan yang lebih banyak. Jadi, profesor sarankan adik-adik membuat dalam botol yang lebih kecil, sehingga bahan-bahan yang digunakan juga tidak terlalu banyak. Nah, untuk lamanya lava lamp ini akan bekerja tergantung seberapa banyak soda kue yang adik-adik gunakan. Nah, sekarang profesor sudah nih menjelaskan kepada adik-adik di rumah cara membuat lava lamp. Jadi profesor akan menunggu hasil karya-karya adik-adik di rumah. Jangan lupa kalau sudah membuat lava lampnya, divideokan dan di-share ke profesor ya, sehingga profesor bisa menilai lava lamp siapa nanti yang akan terbaik. Oke adik-adik, kalau begitu sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa ya untuk saksikan terus acara Profesor San Clement. Sampai jumpa, selamat pagi, shalom. Gimana adik-adik, seru kan kegiatan kita bersama dengan Profesor San Clement? Adik-adik bisa mencoba penelitian bersama profesor tadi di rumah masing-masing bersama dengan kedua orang tuanya. Nah adik-adik, sayang sekali nih kita sudah sampai di penghujung acara, tapi jangan sedih, minggu depan kita akan bertemu di jam yang sama dalam kegiatan kita yang lebih menarik pastinya dan dengan bintang tamu yang berbeda. Nah, kita akan mengakhiri kegiatan kita dengan doa penutup. Doa penutup akan dibawakan oleh Frater. Para Frater, kami persilahkan. Adik-adik, sekarang kegiatan kita sudah berakhir pada hari ini. Mari, sebelum kita mengakhirinya, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ambil sikap yang baik supaya kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Tuhan pelita dalam hati kami masing-masing. Kami hari ini telah belajar bersama dengan kakak-kakak pendamping. Kami belajar mengenal Engkau sebagai pelita dalam hati kami. Kami mohon semoga Engkau sungguh menjadi pelita dalam hidup kami sehari-hari, dalam belajar, dalam hidup bersama kedua orang tua, maupun dalam kehidupan kegiatan kami sehari-hari. Bantulah kami Tuhan Yesus, semoga kami selalu sehat dan selalu dijauhkan dari pandemi COVID-19. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak pendamping dan para orang tua kami. Semoga mereka semua pun selalu sehat dan dapat berhasil dalam hidup, dalam pekerjaan, dan juga dalam pendidikan. Semua doa ini kami aturkan kepadamu melalui perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kegiatan kita belum selesai. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Bapa Kami. Kita ingin memuji Tuhan, terutama Allah kita, dan juga kita ingin mohon penyertaannya dalam hidup kita sehari-hari. Mari bersama-sama kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, muliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Satu-satu, ayo cuci tangan. Dua-dua, ayo pakai masker. Tiga-tiga, ayo jaga jarak. Satu, dua, tiga, corona pasti pergi. Satu-satu, ayo cuci tangan. Dua-dua, ayo pakai masker. Tiga-tiga, ayo jaga jarak. Satu, dua, tiga, corona pasti pergi. Sampai jumpa. Terima kasih kepada adik-adik yang telah menyaksikan kegiatan Bina Iman Anak Sekami dan Remaja. Tidak lupa pula kami mengucapkan terima kasih kepada para orang tua yang telah mendukung anak-anaknya sehingga setiap hari Minggu selalu menyaksikan kegiatan Bina Iman Anak Sekami dan Remaja. Jangan lupa untuk like dan share video yang ada di channel YouTube San Kremes, dan juga selalu memberikan komentar-komentar yang positif agar kita terus semangat untuk menghibur adik-adik di rumah.